Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baiklah hadirin sekalian, dengan opening music of sholawat tadi itu mudah-mudahan menambah dan membangkitkan semangat dan gairah belajar kita pada pagi hari ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberinya kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga aktivitas kita sehari-hari tetap berjalan lancar. Begitu juga perkuliahan kita, meskipun kita harus laksanakan secara online pada kesempatan kali ini. Baiklah hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah terbaru di kampus kita, yaitu di kampus IAIN Metro, bahwa proposal penelitian dalam rangka penulisan skripsi itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan atau introduction, bab 2 itu theoretical review atau kajian teori, bab 3 itu research method atau metode penelitian. Nah, dari ketiga bab ini, masing-masing bab itu punya komponen masing-masing yang perlu kita isi, kita jabarkan, dan kita deskripsikan. Misalnya pada bab 1 itu terdiri dari poin A, background of study, poin B, problem identification, poin C, problem limitation, poin D, problem formulation, poin E itu objective and benefit of study, dan poin F itu adalah prior research. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan, menyusun kata-kata pada masing-masing bagian tersebut, nah itu nanti akan saya paparkan secara jelas. Begitu juga pada bab 2, theoretical review, bagaimana kita mendeskripsikan sebuah teori-teori sebagai landasan, sebagai rujukan kita dalam menyusun atau mengangkat sebuah teori, itu bagaimana mendeskripsikannya, itu nanti akan saya jelaskan secara rinci. Namun pada bagian bab 3, yaitu metode penelitian, mungkin tidak akan saya uraikan secara detail lagi, karena saya yakin pada pertemuan yang lalu sudah cukup detail dan rinci saya jelaskan tentang metodologi penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan ada sekalian masih ingat dan masih hangat, sehingga walaupun tidak saya uraikan secara detail, adik-adik sekalian juga sudah masih bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, selamat menyaksikan dan selamat menonton video ini. Dari saya, salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Apa yang harus Anda persiapkan, apa yang harus Anda miliki, dan apa yang Anda harus lakukan ketika Anda memulai penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, Anda harus mempunyai niat yang kuat, karena niat ini sangat penting dalam setiap aktivitas kita. Tanpa niat yang kuat, biasanya segala aktivitas kita bisa terbengkalai, bahkan tertunda. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah niat yang kuat. Yang kedua, Anda harus melakukan pemilihan tema. Memilih tema penelitian itu artinya Anda memilih salah satu bidang kajian keilmuan. Dalam hal ini bahasa Inggris, karena kebetulan Anda jurusan tadris bahasa Inggris. Apa saja bidang kajian keilmuan dalam bahasa Inggris? Itu diantaranya ada listening, speaking, reading, writing, structure and grammar, translation, atau yang lain-lainnya. Dalam menentukan tema,
Anda harus menentukan variabel penelitian, yang mana variabel terikat dan yang mana variabel bebas. Karena penelitian tindakan kelas itu dia harus memiliki minimal 2 variabel. Dalam menentukan variabel terikat, misalnya Anda memilih tema writing. Namun writing itu masih sangat bersifat umum, oleh karena itu perlu dispesifikasikan lagi mengarah kepada salah satu jenis writing, misalnya descriptive writing. Kemudian dari descriptive writing, apanya yang akan Anda tingkatkan dari siswanya, misalnya ability-nya, maka variabel terikat Anda akan berbunyi descriptive writing ability. Kemudian menentukan variabel bebas. Untuk menentukan variabel bebas, Anda harus melakukan diagnosis terhadap faktor-faktor eksternal yang diduga kuat dapat mempengaruhi descriptive writing ability siswa. Misalnya, mungkin penggunaan strategi pembelajaran, penerapan metode penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran, dan lain-lain. Anda harus memilih salah satu di antara faktor-faktor tersebut. Misalkan Anda memilih penggunaan strategi pembelajaran. Kemudian pilih lagi salah satu strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahlinya. Misalnya Anda memilih cooperative learning. Kemudian setelah Anda menentukan cooperative learning, lalu Anda harus memilih lagi salah satu tipe pembelajaran cooperative learning. Misalnya Anda memilih tipe Number Hits Together atau NHT. Nah, dari uraian di atas, maka Anda bisa merumuskan tema penelitian Anda adalah Descriptive Writing Ability dan penggunaan strategi pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT. Setelah Anda menentukan tema penelitian, selanjutnya Anda langkah ketiga yaitu akan merumuskan judul penelitian. Jika seandainya tema penelitian Anda adalah Descriptive Writing Ability dan penggunaan strategi pembelajaran cooperative learning tipe NHT, dan kebetulan umpamanya lokasi penelitian Anda di SMA 4 Metro kelas 10, maka dapat dirumuskan beberapa judul penelitian PTK. Di antaranya misalnya Improving Student Descriptive Writing Ability by using NHT type of cooperative learning strategy at the 10 graders of SMA 4 Kota Metro. Atau bisa juga Anda menggunakan rumus the implementing of NHT type of cooperative learning strategy to increase the student descriptive writing ability at 10 graders of SMA 4 Metro. Atau yang lain dengan menggunakan kata developing student descriptive writing ability by using NHT type of cooperative learning strategy at 10 graders of SMA 4 Kota Metro. Perlu dicatat dan diingat bahwa ciri khas judul PTK itu harus ada kata meningkatkan atau peningkatan. Dalam bahasa Inggris Anda bisa gunakan kata improving, developing, atau increasing. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan PTK itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Berikutnya langkah yang keempat, Anda memulai menyusun proposal penelitian. Sebelum Anda memulai menyusun penelitian, proposal penelitian sebaiknya Anda melakukan dulu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsultasikan judul penelitian Anda kepada dosen perwalian mahasiswa atau dosen PA dan ketua jurusan untuk mendapatkan persetujuan judul. Jika judul ini ditolak, maka seharusnya Anda mengajukan judul yang lain. Oleh karena itu, ketika Anda mengajukan judul, itu Anda ajukan minimal 2 judul sebagai judul alternatif ya. Kalau yang satunya ditolak, kemungkinan yang satunya bisa diterima. Namun demikian Anda harus siap untuk menggarap atau menulis dengan judul tersebut.
Langkah yang kedua, mencari, menghimpun, dan mengelola bahan referensi sebagai rujukan teoritis, baik berupa buku, jurnal, majalah, koran, artikel, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian Anda. Selanjutnya yang ketiga, Anda harus mempelajari buku pedoman penulisan karya ilmiah edisi terbaru di lingkungan kampus kita, ya. Karena biasanya masing-masing kampus itu punya aturan atau kebijakan tersendiri tentang pedoman penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan kampus kita. Apa saja yang perlu Anda pelajari? Yang pertama adalah jenis dan ukuran huruf, ketentuannya seperti apa. Ketentuan margin, atas kiri, kanan, bawah, dan sebagainya. Kemudian teknik pengutipan sumber, penomoran halaman, penomoran atau kodifikasi bab dan subbab, dan seterusnya. Dan yang berikutnya teknik penulisan referensi atau daftar pustaka. Langkah yang keempat, menguasai dan menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini tentunya bahasa Inggris. Oleh karena itu harus Anda cek lagi bahasa Inggris Anda, apakah sudah benar secara grammar, karena bahasa itu merupakan tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab pembimbing, ya. Kemudian setelah keempat langkah itu sudah Anda miliki, maka bismillah. Mulailah Anda menulis seadanya dan sebisanya. Jangan tunggu sampai semangatmu rendah dan padam. Selanjutnya, kita akan memulai menulis proposal penelitian tindakan kelas. Berdasarkan buku pedoman yang ada saat ini, bahwa proposal penelitian khususnya untuk menyusun skripsi itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama itu introduction atau pendahuluan. Bab kedua itu theoretical review atau kerangka teori. Bab 3 itu research method atau metode penelitian. Apa saja isinya dari bab 1 itu atau introduction? Yang pertama ada background of study. Yang kedua ada problem identification. Yang C ada problem limitation. Yang D ada problem formulation. E objective and benefit of study. Yang F adalah prior research. Akan kita bahas satu persatu bagian demi bagian dari proposal berikut. Bab 1, Introduction, poin A yaitu background of study. Bagaimana cara Anda menyusun atau merangkai kata-kata mendeskripsikan background of study atau latar belakang masalah. Pada bagian ini, si peneliti menceritakan dan menggambarkan secara sistematis, logis, dan kronologis sehingga timbulnya permasalahan penelitian. Caranya, Anda menggambarkan permasalahan penelitian secara umum terlebih dahulu. Misalnya ini kasusnya kan penelitiannya masalah bahasa Inggris. Jadi Anda gambarkan dulu apa sih permasalahan bahasa Inggris yang dihadapi siswa secara umum di Indonesia khususnya, atau di daerah kita di Lampung misalnya. Sebenarnya mungkin berdasarkan pengalaman Anda sebagai pernah menjadi siswa SMP, SMA, mungkin Anda punya pengalaman tersendiri terhadap kesulitan-kesulitan mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, menggambarkan permasalahan penelitian secara khusus di tempat penelitian Anda. Jadi tempat penelitian yang Anda rencanakan itu sebenarnya terkait dengan bahasa Inggris. Apa sih yang menjadi permasalahan yang paling krusial? Yang poin berikutnya adalah Anda menyajikan data prasurvei sebagai data pendukung yang menguatkan bahwa betul-betul ada masalah dalam penelitian yang akan Anda lakukan. Berikutnya Anda menggambarkan beberapa hal yang diduga berhubungan erat atau mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masalah penelitian Anda. Poin yang kelima adalah Anda memberikan alasan yang kuat
Sehingga masalah ini menarik bagi Anda dan menurut Anda perlu diteliti. Berikutnya, poin B adalah problem identification. Mengacu atau berdasarkan pada deskripsi background of study sebelumnya, pada bagian ini Anda menyajikan beberapa hal yang diduga memiliki hubungan erat atau pengaruh yang kuat terhadap permasalahan penelitian Anda. Tentunya berdasarkan data hasil prasurvei. Beberapa hal tersebut Anda sajikan dalam bentuk pointer-pointer. Misalnya, jika masalahnya adalah writing ability, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama mungkin lemahnya penguasaan vocabulary siswa. Yang kedua mungkin rendahnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga rendahnya minat belajar siswa, khususnya mempelajari materi writing. Yang keempat mungkin lingkungan belajar yang kurang mendukung. Yang kelima, fasilitas pembelajaran yang ada itu tidak mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Atau metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat atau kurang efektif. Dan lain sebagainya. Bisa Anda cari sendiri, Anda kemukakan dan tulis pada halaman ini. Oke, poin selanjutnya itu poin C, yaitu problem limitation. Fungsi utama dari problem limitation ini adalah untuk membatasi beberapa hal atau beberapa permasalahan sebagaimana dicantumkan pada problem identification di atas. Mengingat banyaknya dan kompleksnya hal-hal yang diduga berhubungan erat atau mempengaruhi kuat permasalahan penelitian, maka peneliti perlu membatasi ke dalam beberapa hal saja sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh siswa. Misalnya jika Anda mengacu pada problem identification atas, kita dapat ambil 1 atau 2 atau paling banyak 3 saja sesuai dengan jumlah variabel yang akan Anda teliti. Selanjutnya poin D yaitu problem formulation. Problem formulation atau rumusan masalah adalah suatu kalimat tanya. Ingat ya, ini bentuknya harus kalimat tanya yang mempertanyakan hubungan kausalitas atau sebab akibat antar variabel yang akan kita teliti. Rumusan masalah untuk PTK dapat dicontohkan seperti berikut. Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran cooperative learning tipe NHT, descriptive writing ability dan kualitas pembelajaran siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Metro dapat ditingkatkan? Atau dapatkah melalui penerapan strategi pembelajaran cooperative learning tipe NHT meningkatkan descriptive writing ability dan kualitas pembelajaran siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Metro atau yang lainnya? Poin berikutnya yaitu poin E, Objective and Benefit of Study. 1. Objective of Study. Objective of Study atau tujuan penelitian ini harus sejalan dan sesuai dengan problem formulation. Jika mengacu kepada problem formulation di atas, dapat kita rumuskan objek penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan descriptive writing ability siswa dan kualitas pembelajarannya siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Metro melalui penerapan cooperative learning tipe NHT. Kemudian yang kedua, benefit of study. Benefit of study atau manfaat penelitian adalah peneliti menjelaskan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa dan sebagai apa manfaatnya bagi orang itu. Jika mengacu kepada objective of study, dapat diformulasikan benefit of study-nya sebagai berikut. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi, yang pertama, siswa sebagai motivasi untuk meningkatkan descriptive writing ability mereka.
Poin B, bagi guru bahasa Inggris sebagai masukan dalam menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran writing. Poin C, bagi Kepala SMA Negeri 4 sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan terhadap guru mata pelajaran bahasa Inggris. Berikutnya, poin F yaitu prior research. Prior research atau sering disebut juga dengan penelitian yang relevan, yaitu di mana peneliti mengadopsi beberapa penelitian orang lain yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Tapi bukan penelitian yang sama persis. Kalau yang sama persis namanya plagiat. Oleh karena itu Anda mencari yang mirip-mirip yang memiliki kesamaan. Bisa saja yang berkaitan dengan salah satu variabel penelitian yang kita teliti, atau barangkali berkaitan dengan hal-hal lain yang dianggap substantif. Bagaimana cara menyajikan prior research? Yang pertama, Anda harus menulis nama peneliti secara lengkap dan utuh. Kemudian judul penelitiannya, tempat penelitian, tahun penelitian, dan hasil atau kesimpulan penelitiannya. Yang kedua, beri ulasan dari beberapa hasil penelitian tersebut dan jelaskan apa kaitannya atau apa hubungannya dengan penelitian yang akan Anda laksanakan. Dan yang ketiga, jelaskan posisi penelitianmu. Apa yang dimaksud dengan posisi penelitianmu di sini adalah apakah penelitianmu itu melanjutkan dari penelitian yang sudah ada atau berbeda. Jika ada perbedaan, jelaskan di mana letak perbedaannya yang mendasar. Perbedaan tersebut bukan sebatas perbedaan tempat atau lokasi dan perbedaan waktunya saja. Tapi ada perbedaan yang sangat-sangat substantif yang perlu Anda ceritakan pada bagian ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke bab 2 yaitu theoretical review. Ada 3 bagian penting dari theoretical review ini. Yang pertama, Anda menjelaskan konsep dari variabel terikat. Poin B, Anda menjelaskan konsep tentang variabel bebas. Dan poin C, Anda menjelaskan tentang hipotesis aksi atau action hypothesis. Oke, sebuah penelitian akan dianggap ilmiah apabila penelitian tersebut memiliki dan didukung oleh teori para ahli yang kuat dan banyak. Sebuah teori atau beberapa teori yang diadopsi dari pendapat para ahli tersebut. Seseorang dianggap ahli apabila orang tersebut memiliki kemampuan keilmuan dalam bidangnya, menekuni satu bidang ilmu tertentu, dan dibuktikan dengan karya-karyanya. Sebuah bangunan teori bukan hanya sebatas pendapat ahli tentang definisi atau pengertian suatu teori saja, tetapi mencakup semua komponen dan unsur dari teori tersebut. Bagaimana cara mendeskripsikan sebuah teori adalah dengan mengutip pendapat ahli secara apa adanya, atau disebut dengan kutipan langsung, dan jangan lupa memberi tanda kutip pada sebelum dan sesudah kutipan tersebut. Kemudian peneliti mereview atau mengulas pendapat tersebut dengan kata-katanya sendiri. Ulasan tersebut dapat berupa penguatan, penyimpulan, atau bahkan pembantahan terhadap teori tersebut dengan argumentasi yang logis berdasarkan data dan fakta secara empiris. Dan jangan biarkan sebuah paragraf berakhir dengan kutipan atau tanda kutip tanpa adanya review dari penulis atau peneliti. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara menguraikan atau mendeskripsikan sebuah teori sebagaimana tercantum dalam format bab 2 yaitu kajian teori. Dalam penelitian tindakan kelas, karena penelitian ini harus terdiri dari minimal 2 variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Maka pendeskripsian teorinya dimulai dari variabel terikat terlebih dahulu. Baru kemudian
variabel bebasnya. Jika umpamanya variabel tersebut terdiri dari 2 atau lebih kata yang berbentuk phrase atau frase, maka pendeskripsiannya harus dimulai dari teori besarnya atau grand theory. Misalnya, Anda memilih variabel terikatnya adalah descriptive writing ability, maka pemaparannya harus sebagai berikut. Poin A, the concept of descriptive writing ability. 1, the concept of writing. Nah, the concept of writing ini adalah grand teorinya. Kita uraikan concept of writing itu dengan A, definition of writing, B, type of writing, C, the purpose of writing, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, teori tentang descriptive writing. Maka tuliskan the concept of descriptive writing. Poin A, kita mulai lagi dengan definition of descriptive writing. Poin B, the function of descriptive writing, dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga, kita menjelaskan konsep secara utuh, yaitu the concept of writing descriptive ability. Kita mulai lagi dengan A, definition of descriptive writing ability, kemudian teaching descriptive writing ability, dan lain-lain. Dan yang paling penting bagian ini harus ada teori tentang the measurement of descriptive writing ability. Demikian juga ketika kita menguraikan atau mendeskripsikan teori tentang variabel bebas. Umpamanya variabel bebas Anda misalnya cooperative learning strategy NHT type. Maka kita tuliskan the concept of cooperative learning strategy NHT type. Yang pertama, the concept of cooperative learning strategy. Nah, ini grand teorinya dari variabel bebas. Kita mulai dengan A, the definition of cooperative learning strategy. B, type of cooperative learning strategy, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, the concept of NHT type of cooperative learning strategy. Kita mulai lagi dari definisinya. A, the definition of NHT type of cooperative learning strategy. B, the implementation of NHT type of cooperative learning strategy. Poin C, advantage and disadvantage of NHT type of cooperative learning strategy, dan seterusnya. Kemudian bagian poin C, bagian terakhir dari bab 2 ini adalah action hypothesis. Action hypothesis atau hipotesis aksi adalah anggapan sementara atau jawaban sementara oleh peneliti atas pertanyaan penelitian atau problem formulation yang ada di bab 1. Silakan Anda cek lagi di bab 1 bagaimana rumusan problem formulation Anda. Maka di sini dalam hipotesis aksi Anda tuliskan jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, action hypothesis harus dirumuskan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakan di problem formulation. Contoh sebagai jawaban ini ya. Contoh misalnya dengan menerapkan NHT type of cooperative learning strategy, the students' descriptive writing ability and quality of learning at SMA Negeri 4 Metro dapat ditingkatkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan bab 3 atau bab terakhir dari bagian proposal penelitian ini. Di mana bab 3 itu judulnya research method. Jangan atau bukan research methodology, karena berbeda antara research method dengan research methodology. Apa saja poin-poin yang akan kita uraikan dalam bab 3 ini? Yang pertama, poin A, variable and operational definition of variable. Yang kedua, poin B, subject and object of study. Poin C, action plan. Poin D, data collecting technique. Poin E, research instrument blueprint. Poin F, data analysis technique. Dan poin G, indicator of success. Oke, guys, pada bab 3 research method ini saya tidak akan menguraikan secara detail lagi
karena beberapa penjelasan saya tentang research methodology pada pertemuan yang lalu, saya kira sudah cukup jelas dan detail ya. Oleh karena itu pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Bab 3 Research Methods. Poin A, Variable and Operational Definition of Variable, yaitu menjelaskan tentang kedudukan masing-masing variabel. Anda jelaskan di sini yang mana sebagai variabel bebas dan mana sebagai variabel terikat. Yang kedua, masing-masing variabel tersebut Anda jelaskan tentang teknik mengukurnya seperti apa. Alat ukurnya apa? Misalnya Anda jika Anda akan menggunakan teknik tes, maka alat ukurnya bisa berupa soal tes, lembar observasi, pedoman angket, panduan interview, dan seterusnya. Poin yang ketiga, Anda harus jelaskan juga ukuran atau skor minimal dan maksimal sebagai ukuran untuk masing-masing variabel. Yang kelima adalah indikator atau kriteria penilaian Anda. Poin B, subject and object of action atau of study, yaitu menjelaskan tentang siapa yang akan diteliti sebagai subjek dan hal apa yang akan Anda tingkatkan sebagai objek. Dalam hal ini untuk PTK sesuai dengan tujuannya, hal yang akan Anda tingkatkan adalah hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Poin berikutnya yaitu poin C, action plan atau rencana tindakan atau rencana aksi. Di sini Anda harus menjelaskan rencana penelitian ini akan Anda laksanakan berapa siklus. Kemudian tampilkan gambar atau model PTK yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian Anda adopsi apa adanya ya, jangan diedit, jangan misal copy paste aja model tersebut Anda masukkan di bab 3 ini. Kemudian Anda jelaskan rencana tindakan pada setiap siklus, misalnya planning, apa saja yang Anda kerjakan, apa yang Anda persiapkan, acting, pada tahapan ini apa yang akan Anda perbuat, observing, Anda jelaskan siapa sebagai pengamat, sebagai observer atau kolaborator Anda. Kemudian yang reflecting, hal-hal apa saja yang perlu Anda refleksi atau evaluasi secara menyeluruh. Oke, poin berikutnya, poin D, bagian dari bab 3 ini adalah data collecting technique. Artinya Anda akan menggunakan teknik pengumpulan data. Di sini Anda perlu jelaskan masing-masing teknik tersebut secara rinci. Misalnya Anda menggunakan teknik tes. Jelaskan jenis tesnya, bentuk tesnya, siapa yang akan dites, dan untuk memperoleh data apa Anda menggunakan teknik tes ini. Atau yang kedua, misalnya Anda menggunakan metode atau teknik observasi. Jelaskan pula bentuk observasinya apa, yang akan diobservasi siapa atau apa, dan untuk memperoleh data apa. Begitu juga ketika Anda menggunakan interview, Anda harus jelaskan jenis interview yang seperti apa, objek interview atau interviewee-nya itu siapa, kemudian dan untuk memperoleh data apa. Kemudian yang keempat, kalau Anda menggunakan angket, jelaskan juga bentuk angketnya seperti apa, objek angket atau yang akan respondennya siapa, dan untuk memperoleh data apa. Selanjutnya adalah poin C, yaitu Research Instrument Blueprint. Di sini Anda menggambarkan secara singkat, bisa dalam bentuk tabel, skema, atau lainnya tentang bentuk instrumennya apa, jumlah item tesnya berapa, skornya per item berapa untuk masing-masing instrumen pengumpul data. Poin F yaitu data analisis teknik, yaitu di sini Anda akan melakukan rencana analisis terhadap data yang Anda kumpulkan. Pada penelitian PTK secara umum digunakan analisis data menggunakan analisis statistik, tapi analisis statistik yang sangat sederhana. Biasanya hanya rumus mencari nilai rata-rata nilai,
atau rumus mencari persentase ketuntasan. Poin G atau poin yang terakhir dari bab 3 ini yaitu Anda akan merumuskan atau menetapkan indikator of success. Di sini indikator of success ini adalah ketetapan peneliti tentang batas ketercapaian penelitiannya. Di sini perlu Anda tetapkan secara jelas dan tegas sebatas mana penelitian Anda akan melaksanakan. Misalnya, ambil contoh, misalnya salah satu contoh indikator of success adalah apabila 80% dari siswa telah mencapai KKM dengan skor minimal 70 dan terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa sampai dengan 80%, maka penelitian ini dianggap tuntas. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk proposal penelitian itu sampai dengan bab 3. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Anda bersemangat, dan mudah-mudahan Anda tergerak untuk segera memulai membuat proposal penelitian kalau seandainya Anda tertarik atau berminat untuk memilih penelitian jenis penelitian tindakan kelas. Demikian kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.